Innallaha malaikatahu yusholluna. Apa artinya yusholluna? Kalau Anda baca terjemahan cepat kan bersolawat. Mada fil arabi yusolli, mada sholat, bersembahyang. Cuma yusholluna, sholat sama. Jadi Allah itu sholat pada Muhammad. Adalah apa? Menurut kata bahasa nih, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholat kepada Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, sholatlah kepada Nabi. Aku takut, ini medeni tak? Medeni? Ini Pak Zainal Diana. Anaknya Pak Zainal mencintai Pak Zainal. Pak Zainal mencintai anaknya. Sama nggak bentuknya caranya mencintai? Anaknya Pak Zainal nyambung tangan sampean nyambung tangan anak sampean. Tapi kan sama-sama mencintai. Kalau sholatnya manusia kepada Allah, caranya ditentukan oleh Allah 5 waktu dan seterusnya. Tapi caranya Allah sholat kepada Muhammad dan kita, ya caranya dia. Dan hatinya mencintai, caranya kita nggak tahu, tapi dia sholat jelas. Sholat itu tidak hanya kita kepada Allah. Sholat ya kita sama Muhammad ya sholat, tapi sholat kita kepada Muhammad tidak berbentuk seperti sholat 5 waktu. Sholat kita kepada Muhammad adalah menyatakan cinta, menyatakan pujian, yang begitu. Terus sholatnya bentuknya beda-beda, sama dengan orang tua, sama anaknya, sama-sama mencintai, sama-sama menghormati, gitu. Tapi bentuknya beda, kan begitu. Mau nek Korea ini kan sopan karo wong tuwek, gitu. Sopan karo wong tuwek, masih umure kacek setahun tetep luwih sopan sing nom sing ngalah karo sing talak ngono. Nek di Amerika bapak iku dikoko, mulai bapaknya jenenge sapa? Sapa? Bapak wong Amerika kok karjo sih. Trump misalnya ya. Anaknya Trump ini kok Trump ini Trump. Sini dong. Trump. Mulai nguku. Nah, Jawa kira-kira ya apa? Kan juga karena anakmu ya bagaimana? Jadi jangan hanya dilihat bentuknya, lihat esensinya juga. Bentuknya beda-beda. Nah, Muhammadiyah kan nggak pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad, karena taat kepada kalimatnya Rasulullah, la tu sayyiduni, aku jangan ojek di sayyid no. Tapi orang itu tetap Sayyidina. Apa sebabnya? Loh, kan di Nabi aja nih kudu ngomong ngono rek, orang saya kan rendah hati. Tapi kene iki gak wani nek kate ngoko. Ya sebenarnya tetap Sayyidina, ya apa? Ini salah ya bapak wis. Masa bapak dikoko, masa Nabi Muhammad dikoko. Mat Muhammad kene mat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Masa ngono? Kita kan tetap raiso nek bapak ya bapak. Itu soal etika sih, ngerti ya? Jadi aku misalnya, aku harus repot-repot. Misalnya aku nih, aku begitu muncul, aku harus repot-repot. Terus gampang aku mangane. Tapi kan tetap Mas Zainal kalau lumayan, ya lega. Karena kewajiban dia begitu, kewajiban saya juga untuk menolak. Kemudian tidak bisa menolak, mesti itu kok no. Ngerti ya? Setiap orang punya kewajiban masing-masing. Terakhir untuk menjawab ini, orang sopir, bosnya nunggu di buri di tengah ya, mobil wapi, di perempatan jalan, ono penjambret ngambil apa itu spionnya duet. Kira-kira awakmu sing nyupiri terus awakmu ya apa? Kamu akan keluar dari mobil, kamu kejar, betul gak? Kamu ngajar, kamu kejar. Terus terus si bosnya di belakang bilang, sini nggak usah dikejar, biarin aja. Terus supirnya balik, nggak usah dikejar, nggak apa-apa, dia butuh duit, kita masih bisa beli spion lah. Ya, yes. Itu haknya si bos untuk ngomong begitu, tapi bukan kewajibannya lah, haknya. Dia boleh ngomong begitu untuk bermurah hati kepada yang jambret, gitu ya. Terus besoknya beli spion lagi, terus besoknya lagi lewat situ lagi dijambret lagi. Aku tanya sama Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan supir ini setelah dijambret yang kedua? Ayo. Dia akan langsung ngejar lagi atau bilang gini, bos biarin ya, dia kan punya gini. Kejar lagi? Enggak ya? Kira-kira bagaimana?
Ya tetap kejar, itu kewajibannya supaya tetap tanggung jawab mengejar. Bahwa engkau dipenggak itu urusan bos, tapi Anda tetap harus mengejar. Nah Sayyidina untuk ya tetap Sayyidina. Masa dipenggak kayak apa, gitu kan? Gitu ya. Ini kan soal sopan santun, gitu loh. Suami istri ya gitu, ada gitu-gitunya, ada kewajiban dan hak masing-masing. Oke, kira-kira mau tulis beres ya? Oke. Ada lagi satu, ya Mas, yang sana ya. Oh, di belakang juga ada, soalnya Mas agak maju sini Mas, bentar besar, bentar. Oke. Kamu sampai di sini. Di sini ada siapa? Iya Mas, silakan Mas. Sambil nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Daegu, asal rumah di Indonesia, Magetan, Jawa Timur. Saya mewakili Banjar, mau menanyakan, dulu saya masih ingat dengan jelas kata Cak Nun yang sampai saat ini saya pegang waktu ke Korea tanggal 3 bulan Agustus 2014 di Ulsan. Cak Nun terakhir kali berpesan, anak-anakku, pegang kataku ini, bekerja dengan baik, menabunglah, dan nanti kalau ke Indonesia berhati-hatilah, karena di tahun 2016 ke atas itu banyak sekali cobaan, terutama di Indonesia, yang mungkin saat ini sudah jelas kami bisa membaca dari segala ucapan Cak Nun itu kayak yang terbukti dari kontra, dari apa itu pertikaian, semuanya saudara menjadi jauh, teman menjadi jauh, bahkan dari unsur pemerintah, dari segala agama pun pecah. Tidak semua Islam, NU pun sekarang saling menyalahkan, saling kontra, pokoknya enggak. Ya, bagaimana kami menyikapi semua itu, Cak Nun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal perpecahan kita harus bagaimana ya? Terus yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji dari Pati, Jawa Tengah. Tentu saja saya ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini saya kaitkan dengan kerja di Korea Selatan. Bagaimanakah kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa Jawa khususnya, dan kita menganut Islam, mayoritas Islam yang terbanyak di dunia ini saya kaitkan dengan, saya interkoneksikan dengan kita sebagai TKI di Korea Selatan. Bagaimana kita bisa survive dalam selamatan dalam bekerja, dan besoknya kita pulang bisa menghadapi era postmodernitas, bisa sukses di akhirat. Saya bertanya ini ada beberapa alasan. Yang pertama, mulai dari BTKI sampai dari pihak HRD Korea, kemudian shelter itu sudah mengadakan suatu simposium, suatu workshop keselamatan. Tapi masih banyak ada teman-teman yang mengalami kecelakaan kerja, mengalami problematika yang luar biasa banyaknya. Sampai itu problem seperti ini, bagaimana kita bisa memecahkan agar kita bisa tetap survive dan selamat dalam bekerja. Kemudian esoknya kita di Indonesia bisa menjalankan usaha itu bisa sukses gitu. Jadinya kita tidak usah menjadi TKI lagi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
mirip-mirip tapi di wilayah yang agak beda itu ya dengan yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Badawi dari Purwodadi, Jawa Tengah. Saya mau bertanya dengan yang dimaksud beragama dan bertuhan itu bagaimana? Definisinya itu bagaimana? Ataukah Definisinya. orang beragama itu pasti bertuhan atau sebaliknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisinya. Oke, pertama dan kedua itu sebenarnya sangat sukar dijawab, dan nanti seandainya bisa dijawab juga awang-awangan untuk melakukan sisi loro gimana kita masih ada lagi. Oh ya, oke. Assalamualaikum. Saya Mujono dari Kendal. Ini rotok berdek loh. Yo. Nervous ya Mas. Gue sekarang ben rotok tegang, ben mikir rotok negoro itu ya ben rotok koplak sithik ngeten. Kula tak takok bab negoro ngeten, Pak. Neng Indonesia ini sering ning medsos ning opo wae iki mesti berantas korupsi iki piye janjane. Lah aku pengen takok karo Cak Nun iki piye janjane iki formulane iki berantas korupsi iki piye janjane. Lah aku jane duwe usul kan. Cuman aku ki padha karo tak ibaratnya aku ki manompret sing ning nggon dhuwur pucuk Monas langsung suarane. Dadi yo bingung ya apa ngene iki ora tekan karo anu. Akhirnya ngromet dhewe yo miso dhewe yo wis anane koyo ngedan ngono. Lah aku ora ana usul ngeten iki mekaten. Jangan kalau ini aku yo weruh ning nggon TV, weruh ning nggon apa medsos iki apa. Sekos apa wong iso kumpul nang Jakarta sakmono akeh. Ibarat kasar ngomong ngono, sakmono akeh iso kumpul trimo. Ini kan babakan sing mungkin dua pendapat kalau saya tafsirkan hanya dua pendapat ulama itu. Iso ngumpul ke koyo ngono demo sak gede-gedene. Lah sing babakan korupsi suap iki wis sak ulama saka Sabang sampai Merauke iki sependapat kabeh. Lah kok ora gelem demo. Demo lentor itu apa korupsi iki mbak dipenggal apa dikleti apa dianu sing suap yo ngono ngene. Dikebiri. Pak kira insyaallah margane saya pikir itu kalau Indonesia itu bisa keluar dari korupsi, keluar dari suap menyuap itu, saya kira kayaknya makmur. Saya kira karena apa? Ini juga pengalaman. Calonan lurah wes kepjor, bingung temen kabeh lah. Aku Pak Munai kayak ini jeblek kok aku darani orang mongso maksudnya orang hormati lah. Iki kadang saya bertanya, ini haram, halal atau halal gitu. Cuma itu aja. Jadi gimana formulanya Cak Nun untuk alasi ini? Karena banyak teori-teori hukum miskin kan prakteknya juga melempem gitu. Ya, terima kasih. Saya informasi yang kedua dan ketiga ini kan korupsi, kenapa tidak mbok wis di demo dan seterusnya ya. Yang pertama tadi kan perpecahan terus ada butuh biaya. Yang kedua tadi, yang kedua tadi maksudnya ya intinya tadi Oke. Memang tidak oke. Jadi pertanyaan pertama, kedua, keempat, ya. Kecuali yang soal agama dan Tuhan, itu jawabannya sama, yaitu skalanya sama, yaitu nasional. Jadi nggak bisa Anda jawab secara pribadi, regional, lokal, tapi harus ada jawaban nasional. Tapi aku sih gampang sih. Mungkin nggak orang beragama bertuhan tapi tidak beragama, atau beragama tapi tidak bertuhan. Aku takon sih, karena begini, Anda sendiri mana kategori beragama? Kalau bilang beragama juga sholatnya jantai. Ya, itu kan Saya yakini kalau saya itu bertuhan. bertuhan tapi tidak beragama. Makanya saya itu Bingung. dari dulu Aku takon, kamu tahu dari mana ada Tuhan?
Dari agama itu sendiri. Loh, jadi mungkin nggak sekarang bertuhan tanpa beragama? Wong Anda tahunya Tuhan itu dari jelas, saya bicara jelas ya. Jelas ya. Oke. Tuhan itu punya malaikat. Bisa nggak kita cari sendiri pengetahuan sampai akhirnya kita tahu bahwa Tuhan punya malaikat? Bisa lah golek diri. Enggak. Bisa, caranya. Quran. Bisa nggak kita meneliti, oh Tuhan itu ini, terus dia punya malaikat, itu hasil penelitian kita, bisa nggak? Jadi bagaimana caranya supaya kita tahu malaikat? Yang harus ngasih tahu siapa? Jadi kita butuh informasi dari Tuhan tentang malaikat. Apa menah liyane? Sing awakmu gak iso golek dhewe, isone mek dikandani oleh Allah, apalagi lainnya. Apa? Jenenge wong tua. Masa harus dikasih tahu Allah dan wong tua tahu gua punya dulu. Oh. Ya orang tua kan terus dikandani mbahmu dikandani buyutmu. Kan ada ujungnya, ada pokoknya. Untuk supaya gini, Allah itu sifatnya contohnya apa? Rahman Rahim. Dari mana kamu tahu dia Rahman Rahim? Quran itu punya siapa? Informasi dari siapa? Tidak, yang sumber informasinya Allah. Kira-kira menurut kamu Muhammad ngerti nggak Allah itu Rahman dan Rahim? Andaikan tidak dikasih tahu Allah, kira-kira menurut kamu? Lo kok tahu? Nah itu kan nggak jelas tataran begitu. Kira-kira Rasulullah itu mungkin nggak ada ini. Rasulullah itu kan makhluk ya. Malaikat itu ya makhluk, watu ya makhluk, wit-witan ya makhluk, jelas. Semua makhluk makomnya sama meskipun ada derajat di antara mereka. Kalau makhluk gak kira ngerti kholike, nek gak dikandani karo kholike. Bah Muhammad, bah Adam, bah Hamka, bah Jokowi, bah sopo taek. Gak nok sing ngono nek Gusti Allah gak ngandani. Jelas ya. Ini kamu harus yakin Muhammad bukan Tuhan, Jibril bukan Tuhan. Kamu jangan menuhankan siapapun selain Allah. Dan semua itu tidak bisa kamu ketahui kecuali Allah ngasih tahu. Jelas ya. Rasulullah itu juga nggak tahu kalau namanya Allah itu Allah. Ya apa caranya lo? Kok jenenge Allah itu ya apa caranya lo? Kecuali Allah dewe ngandani rek aku iki Allah langsung sih. Jelas ya. Jadi mungkin nggak beragama sampai berubah nama beragama. Jelas ya, sahabatnya. Oke. Saya ini kembangkan terus berpikirmu soal itu, bahwa Allah itu punya sifat berapa? Bisa nggak ide tadi? Zaman dulu sebelum ada informasi dari Al-Quran, orang cari Tuhan. Oh ini sih bagian ngurusi angin, Dewa Bayu. Gawe dhewe karang apa? Jenenge. Oh ini sih bagian menciptakan, Brahma. Ini yang bagian merusak, Siwa. Ini yang bagian memelihara, Wisnu. Itu kan cari sendiri njenengi dhewe kan gitu. Jenengi dhewe kalau di Merapi, Gunung Merapi itu ada Mbak Petruk yang ngurusi Pedus Gembel, ada Syekh Jumadil Kubro yang ngurusi teritorial selatan Merapi, ada Kiai Geringsing yang ngurusi arah angin. Itu kan kita ngarang sendiri, dolek-dolek dhewe. Tapi kalau Tuhan yang ngasih tahu berarti dia baku, dan itu yang disebut nas, ya. Nas. Jadi misalnya gini, kalau orang Barat Anda tahu ada Sunday, Monday, sampai Friday, Saturday, ya. Kalau bahasa Indonesia ada Ahad, Isnin, Selasa, pecahan ya Mas. Oke. Yang sebelumnya tadi, yang korupsi itu menunjukkan Indonesia beres apa tidak? Belum. Ya, jadi ada fakta Indonesia tidak beres. Ini bisa manajemennya, bisa pilihan sistemnya, bisa pelakunya, bisa presidennya, bisa menterinya, Semuanya. bisa cara pemilihannya, bisa macam-macam. Dan pokoknya pasti ada yang tidak beres. Ya, dan kita tidak bisa membereskan tidak beres ini dalam waktu 1-2 jam. Kita harus belajar benar-benar. Maka cara berpikirnya gini,
tidak beresnya Indonesia ini akibat apa sebab? Sebab. Akibat. 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 Jadi ada yang menyebabkan. Iya. Betul nggak? Nah, ada yang menyebabkan. Jadi Anda harus berpikir sebab akibat karena akibat akan bisa menjadi sebab bagi akibat berikutnya. Jelas ya? Jelas. Hidup tuh begitu. Mergo kon lesu terus kon mangan. Mergo gak duwe duit gawe mangan nyolong. Mergo nyolong terus konangan, gitu. Konangan terus dicegal polisi terus gawe mangan. Enak. Pokoknya ada sebab akibat gitu ya. Oke. Jadi sekarang kan tidak mudah untuk ngomong korupsi, diberantas ini kan kita harus tahu sebab akibatnya. Ya. Ini sebabnya kira-kira dekat kemarin apa jauh ke belakang? Jauh ke belakang. Oke. Apa korupsi ini karena pemerintahan yang sekarang atau sebelumnya juga? Sebelumnya. Oke, katakanlah sebelumnya berarti SBY. Nah, sebelum SBY siapa? Jawa. Ketika Bu Mega sudah ada korupsi belum? Sebelumnya? Sebelumnya lagi? Berarti sekian ya? Iya. Berarti sekian ya? Oke. Tentu saja korupsi ada di segala zaman, tapi maksudnya kan ono abu ini abu ya? Itu abu nemen saya. Nek dia nek borok saya terus ATM saya ini pakai ya. Pakai nemennya borok gitu ya kira-kira ya? Iya. Nah, itu skala waktunya. Skala ruangnya yang harus kita cari. Ini yang nggak bener ini sistem negaranya atau pemerintahannya atau cara berpikirnya atau yang mana? Nyakit ya, ya wonge, ya kata ya mungkin orang salah ya. Dua kabeh. Kira-kira dua kayak kira dia ngomong. Tapi pokoknya mulai sekarang berpikir sebab akibat ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa kok 7 juta orang itu tidak langsung demo anti korupsi? Maksudnya ya? Ya. Ya. Sepakat haram kan gitu. Ya. Tapi Ya. kok enggak demo hukum gantung, hukum apa gitu ya yang Ya, loh kan yang diomongkan, yang didemo kan cuma Pulau Seribu tuh. Ya mas, Pulau Seribu toh. Tidak soal Kaliondo, ini Kalijodo, tidak soal reklamasi kan nggak disebut. Apa? Sumber waras juga nggak disebut. Ya kan? Menurut awakmu kira-kira apa? Kok masih disebut Al-Maidah 51? Kok sumber waras kok gak? Sumber waras gak, reklamasi gak, Kalijodo gak, 3 aja lah kira-kira ya. Seluruh kinerjanya atau kelakuannya, mulutnya si X itu gini itu kan Salamatul Insan Dilisan juga. Kenapa tidak pernah disebut? Kok disebut cuma 51 Al-Maidah toh. Ya? Politik. Apa? Yang goreng gawean yang mana? Yang demo. Iya, lah iya, wong kesalahannya begitu banyak. Sas ibarat kon katene mbak kuwake ruange dor kena kabeh. Kok kon milih sitok sini kan ngono. Pulau Seribu apa kira-kira Mas? Kan ada kemungkinannya iso mergo tidak punya asosiasi konteks bahwa nek kon menistakan Al-Quran, Al-Maidah berarti menistakan Al-Quran bagaimana ya? Kalau menistakan Al-Quran berarti menistakan Pancasila apa tidak? Kalau menistakan Pancasila berarti menistakan bangsa Indonesia NKRI enggak? Iya. Kalau menistakan NKRI berarti menistakan seluruh bangsa Indonesia enggak? Iya. Kenapa tidak disebut? Kok menistakan ayat situ itu Pak? Elisan Pak. Itu mergo gak ngerti apa mergo gak duwe asosiasi Ansan. apa iya apa kira-kira ada yang bilang dapat bagian dan seterusnya. Jadi kan itu harus kita cari, kita nggak bisa ngeklaim. Saya bahkan gini, setelah
saya kan tidak berperan apa-apa, karena kalau saya berperan Anda tidak akan saya kasih tahu. Kan tak ngerti ini ya, singket ojo rumah samu urip itu sing ketok ya Rek ya. Tidak hanya yang ketok tok loh. Jantungmu gak ketok, begimu gak ketok. Jangan lupa ya. Mobil itu yang berperan penting dalam jalannya mobil itu tidak kelihatan, yaitu mesin, sasis, as ya loh. Sing ketok itu lah sing bagian cat-cat itu. Bagian bentuk-bentuk itu ya. Bagian serban-serban, bagian langit ya. Nah, Mbak Fia tahu apa yang saya lakukan. Dan saya kan tidak berpihak kepada siapa-siapa, karena saya berpihak kepada NKRI. Saya berpihak kepada keutuhan manusia semuanya. Sehingga waktu itu tak cerita-ceritanya gak enak. Sehingga saya harus menolak ini. Kalau tidak bareng aku mau. Nek bareng kata dadanya ayo. Tapi nek aku ikut tak kok menimbulkan fitnah dan medsos untuk viral-viral karuan. Gitu ya. Nah, saya kembalikan kepada sebab akibat. Sekarang kita jejel, misalnya Mas kok umat Islam pecah, bangsa Indonesia pecah, itu kita sudah simpulkan itu akibat. Ada gini, kalau itu akibat dari apa? Apakah sebabnya adalah orang Indonesia memang senengane pecah, apa ono sing mecah belah? Ono sing mecah belah. Kalau ono mecah belah, tekon jopo tan jero. Internasional apa nasional? Internasional apa nasional? Internasional. Anda bisa nyebut kalau zaman dulu ada Freemason, Illuminati, ada Arab Spring, ada Balkanisasi, gitu. Kemudian puncaknya ada di Syria dan seterusnya, dan Indonesia juga akan menjadi bagian. Pokoknya ada. Anda tahu bedanya Al-Qaeda sama ISIS, itu belajar. Anda tahu bedanya Ikhwanul Muslimun sama Hamas, sama Hizbut Tahrir, sama yang lain-lain, ada bedanya. Awakmu kudu sinau nek aja kata teman-teman. Ono bedane Islam karo Arab, ono bedane Arab karo Saudi. Ono bedane Saudi karo Quraisy, ono bedane Quraisy karo Badui. Ruwet iki rek. Nek jane kon kate ngurusiku, nek saranku gak usah ngurusiku, nyambut gayo ae sing temenan. Itu ya. Harap Anda tahu bahwa Polri pun tidak menguasai masalah sampai setingkat itu tadi. Nggak ngerti. Pak Habib Rizik itu siapa aja di sekitarnya mereka juga tidak bisa memetakan. Maka mereka salah paham kepada Habib Rizik, salah paham kepada yang lain-lain. Kenapa Pak? Masa orang nggak kenal sama aku? Tapi aku ini kenal atau gak kenal, ya mesti kenal lah ya. Masa aku gak kenal. Cuma saya ingin nih, nek awakmu nang omahku pastikan saya terima. Awakmu ngomongkan dengan aku mesti ini, kan gak ada masalah saya di sini. Baik, mulia untuk datang ke sini. Tapi nek saiki Mbak Mega njaluk aku teko karo Kiai Kanjeng ulang tahun PDIP, aku teko tak? Tuh. Jangan. Saya ini bayangkan aku ingin teko tanggal 1. Jelas ya? Pasti akan menimbulkan pro kontra dan gelut awakmu di medsos, kan gitu kan? Yes. Arek-arek itu mesti pecah satu sama lain, betul nggak? Nah, tanggal 20 kan 20 Januari itu Genduri Cinta, besoknya mintanya di Lenteng Agung di kantor, di depan kantor PDIP. Terus teman-teman wartawan juga minta untuk saya memaiyahi anggota DPR di halaman Senayan. Tak terima tak gak? Gak juga loh. Kemarin saya berangkat ke sini itu pada hari di mana saya diminta oleh Pak Luhut agar ketemu bertiga dengan Jokowi di Jogja. Karena kemarin Jokowi di Jogja. Menurut kawan aku gelem tak gak? Apa pertimbangan itu gak dulu? Mari fitnah. Iya, nomor loro. Ketemu di Indonesia laun ketemu di Indonesia. Ketemu. Nah idenya aku diomong nang Gedung Agung karepe lho, ya apa oleh aku nang Gedung Agung. Gedung Agung itu Istana Presiden di Jogja, boleh? Oke, nek lu ketemu di hotel atau restoran, ya apa? Kalau tetap ya. Terus nang omahku. Nah, berarti Anda sudah mengerti loh. Sudah mengerti pertimbangan-pertimbangan.
umpama aku diundang makan malam di Istana Jakarta kayak Mahfud MD, kayak Jin Sabudin, oleh tagak. Iya, Anda sudah ngerti martabat. Makanya saya bangga dengan jaranan, dengan semua. Dan saya katakan kepada Anda, itu tanya Mbak Fia, saya bilang, Fia ini saya diminta ketemu bertiga ini, kita dikejar ini. Sejak saya di Surabaya, di Bea Cukai kemarin, mamanya saya sudah dikejar sejak malam sampai pagi, sampai siangnya, sampai menjelang kita berangkat ke Korea, itu masih ditanyakan jam berapa Bapak bisa ketemu. Terus kalau besok aku itu janji karena arek Korea, sakno arek Korea itu mergo gak bener sampai ke darang-darang Melayu rono. Nah, ini kan saya hanya ngomong sama Anda untuk menjelaskan bahwa kita tuh butuh mengerti konsep martabat, tidak hanya harta benda. Bukan karena saya bikin pernyataan politik loh, kok aja terus metune di medsos dengan tegas, Cak Nun menolak kedatangan Jokowi. Saya ini tidak berpolitik, saya tidak menyatakan satu statement politik, enggak. Aku ini ngandani anak-anakku. Tara nek ngene iki ora tagak rek, mboten angsal nek ngene, ya diitung lah ngono. Jadi saya bukan sedang pernyataan, ini bukan acara politik, ini acara penderitaan bersama-sama. Apa mau menderita loh, rumah sama aku gak. Lagi kita diopo, oleh opo, menyambut gaya opo karo Mbak Fia. Selamat loh Mbak Fia diundang lagi. Jadi orang lagi kita gak duwe penggawean. Nek kon ndelok rekeningku iku halang aja sampe ndelok rekeningku kan jelas itu. Beres mili kon. Ya Allah terharu, ya Allah calon, tak pikir sugi. Gitu loh. Beneran teman-teman sekalian, saya tuh hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu paling pol. Gitu loh. Saya tidak ikut apa-apa, saya bukan pengusaha, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Dan juga tidak diakui di kalangan apapun. Anggapun anak muktamar aku diundang, enggak. Anak muktamar Ahmadiyah aku diundang, ya enggak. Anak Kongres Ulama Indonesia, ya enggak diundang, enggak. Anak dimanapun aku tidak ada. Aku hanya dibutuhkan untuk nambal ban, dibutuhkan untuk mendondoni, dibutuhkan untuk memadamkan api yang akan membakar gedung. Dan saya tidak ada masalah, aku gak pakai PN dunia ini PN. Sing penting aku njaluk Gusti Allah Gusti, aku iki kepengin arek-arek generasi muda iki sampean selamat loh. Dan ini kan umurnya kan 20 sampai 40 paling pol. Maka Anda adalah generasi yang disebut oleh Allah itu, dan itu saya jumpai tiap malam di mana-mana. Anak-anak muda yang tidak dibesarkan oleh atmosfer Indonesia. Anak-anak Indonesia yang punya pikiran lebih sehat. Satu, keterampilannya sangat tinggi, wawasannya sangat tinggi, kecenderungannya untuk menjadi anak soleh sangat tinggi. Benar kan? Kemudian menguasai IT, menguasai pikiran-pikiran yang luas, ya. Kemudian keras areke nang awake dhewe, ya ta gak? Kalau gak keras nang awakmu iso nyambut gawe Korea. Kamu harus militer, kamu harus jadi kapten, dan kamu sendiri prajurit. Ayo tangi, iya ta gak? Tiap hari kajian Anda dilatih oleh Allah langsung. Jadi problem Indonesia itu menguntungkan Anda. Upama Indonesia itu beres kalau gak nyambut gawe gini. Nah itu salah satu yang namanya dialektika, gitu ya Mas ya. Jadi sekarang saya jawab endingnya adalah bahwa seluruh problem itu tidak bisa diatasi kecuali Allah mendatangkan pemimpin sejati untuk Indonesia. Gak bisa. Nganggo teori sing saiki, ilmu saiki, sistem sing saiki, undang-undang saiki wis kesuwen wis lah wong dibener disalah gak. Pokoknya kudu ono satu atmosfer baru di mana Allah Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya, terus wa tunjul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair. Jadi bahkan ini lah, untuk negara ini mungkin suatu hari harus kita rubah. Mungkin saiki kabeh ngomong NKRI harga mati ngono. Iya. Maksudnya ya apa? Iya. Maksudnya itu ya apa?
NKRI harga mati artinya nek ancane misalnya ini perawan ojo sampai dituruni cek perawan kan gitu. Gitu kan? Itu harga mati. Anak saya tidak boleh diperkosa, harga mati itu, benar? Nah Indonesia itu harus diperkosa kayak ini kok ngomong harga mati. Undang-undang harus diamandemen. Ada 167 aturan pemerintah yang bertentangan dengan UUD 45 hari ini. Undang-undang 45 sudah menjadi undang-undang 2002. UUD-nya sudah UUD 2000. Iki nek kate ngerubah undang-undang iki butuh waktu piro suwene rapat sepiro meneh sak dituruti. Tapi nek ana pemimpin sitok sing beribawa, disayang oleh Allah, punya kekuatan dan malati. Kudu malati, nek gak malati gak iso. Gak diudeni wong. Jadi ana presiden sing anggar wong kate dadi menteri dijak ketemu wong loro jam 12 bengi. Nusor wet. Kan ada menteri, tapi ini syaratnya kan gak oleh khianat, gak oleh korupsi, gak oleh tidak patuh kepada rakyat sedikit pun. Begitu kan khianat kan dilaknat Allah. Mbu petor sikilmu, petor cangkemmu, utawa mati. Dan aku yang menolak, aku sampai melanggar, aku mati. Wanita gak oleh presiden itu ngomong. Kudu presiden sing ancane gak paten terhadap dunia. Tidak, iya. Sing ancane gak tau ndolek apa-apa. Sing gak apa-apa terserah. Pokoknya sing Gusti Allah gak muring-muring ya. Saya kita kayak bintang kok nek kepepet. Diucapkan ilam takun alayya ghadabun fala ubal. Itu kalimat yang Nabi ketika perang Badar harus kepepet. Pasukan nek 300 musuh 1200 ya. Apa 3.000 ya? Musuh 3.000 mesti kalah, tapi kan Nabi ngomong ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Untuk apalno. Dan Nabi ngomong ini, kalau nikah sing kalah sing menang mboten paten. Islam mboten berkembang ya mboten paten kula mate pun monggo mboten paten tak. Gak paten bahasa Arab la ubali. La ubali ya, la ubali artinya ora paten. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Rasul mengatakan aku tidak peduli aku mati, aku tidak peduli Islam hancur, aku tidak peduli kota Mekah dikuasai oleh pasukan sekutu, aku tidak peduli penderitaan seperti apapun, asalkan Allah tidak marah kepada aku. Ayo, milih ndi kok? Urip sugih. Tapi Gusti Allah gak seneng karo. Maka aku kadang-kadang jawabannya. Milih dikon sugih, tapi nek pas ono butuh apa-apa gak ono. Kau gak sampai sugih, kau melarat tapi yang butuh mesti ono. Kau milih sendiri. Aku mesti jawabannya. Mesti jawabanmu aku milih sugih dan yang ono apa-apa ono aja. Itu kata ini. Jadi ilam takun alayya ghadabun kalau misalnya awakmu fisabilillah terus kepepet temen terus gak bisa mengelak kalau wis kudu yo apa gitu terus ibarat wong wis kepepet tembok ini gak iso wiridane ilam takun alayya ghadabun fala ibali mesti terserah Gusti Allah kula rajin ngeyok napa simping sampean pun muring-muring kula nek dunya muring-muring karo gak paten tapi nek Allah sampai muring-muring kula pentek ngene jadi ya ilam takun alayya ghadabun fala ibali kita terus diapalno iku rek wiridane wong kepepet ya nanti gampang arek-arek ilang takun alayya ghadabun nah saiki ini mesisan iki sadurunge ngomong ngono kan yang Nabi iki kan pidato nang pasukane iku lah nek 300 iku isak kepethuk arek lanang jane di pasukan temen waktu apel didudul ngene siap didul ngene mergo mari mlaku 230 km dari Madinah ke Lembah Badar itu tanpa alas kaki kepanasan sikilnya lipat-lipat jadi perang mesti kalah. Tapi Rasulullah mengatakan para musuhnya kan sekutu mesti lengkap 10 kali lipat jumlah pasukannya dan seterusnya itu pasukan gabungan persis kayak sekutu saja. Dan Rasulullah pidato kepada para prajuritnya wahai ya ayyuhan nas innama tunsaruna watur hamuna watur zakuna bidu'afa itu wahai pasukan Islam kalian akan ditolong oleh Allah kalian akan diberi kemenangan oleh Allah dan kalian akan diberi rezeki yang berlimpah. Itu jadi ngapusi dan dengan itu jelas pasukan nyayat kalau ngapus
pedangnya mengtikul pedang kita sampai kuat kok. Sesungguhnya kalian akan diberi kemenangan. Yang secara ilmu perang itu nggak ngapusi kan. Tapi kan dia ngomong begitu itu untuk memberi semangat kepada pasukannya dan untuk memfitnahkan beli Allah. Terus baru mari pidato kayak misi Allah ya Allah dalam takun Allah ya betupun bala ubal. Gua janjane diro nek kadine kalah. Lalu mosok kula kasih ngomong rek wis kon mulya ae ya. Sangat tetap semangat. Ilam takun Allah ya betupun Inamatul saruna wa turhamuna wa turzabuna bidu afa ikum Allahu Akbar. Nah, itu tulisan arek. Kayak semangat padahal ya dihapusi jane. Ya, nek cara ilmu perang. Terus dia mengatakan sama Allah, ya Allah, sebenarnya aku juga tidak punya keyakinan akan menang. Segala faktornya kita kalah. Tapi aku tidak peduli kalah ya Allah. Aku tidak peduli kalian kalah. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku hancur di Indonesia. Gambaran ini. Wes, pokoknya aku optimis ya Indonesia. Gak iso sapa yang jajah Indonesia. Aku jadi arek-arek iki lho. Aku jadi anak-anak muda. Aku masih punya kaum akal, masih punya anak-anak muda umur 18, 20 enggak sampai 40. Mereka yang akan membangkitkan Indonesia. Mereka yang akan menjadi mahasiswa. Upama gak ya Allah, gak pakai lu. Asal engkau tidak marah kepada dulu ya. Ya kan akhirnya kudu mendokor ya toh? Paham gak? Bahwa akhirnya kan wa ila rabbika tidak betul kudu ruku. Anggapmu kan iku iso ngetengi bojomu. Kan iso nurani tak ngetengi ini gak iso. Siapa sing ngetengi? Sing gawe meteng bojomu? Kan iso sih. Gak lho, kon dodol sego. Sing gawe payu sapa? Allah kon ngojek di Indonesia. Sing gawe ana wong nyegat awakmu sapa? Jadi kon nandur padi sing modotno nyititan sapa? Allah. Jadi Pak ila Rabbika Pak benar ya. Jadi sekarang teman-teman sekalian, jawaban saya untuk yang masalah yang gede tadi menurut saya wis aja gede-gede, aja nasional, aja internasional. Awakmu ae saiki sak durung mulai nang Indonesia dijelok sik situasi di lingkungan yang kamu akan kerja. Mesti banyak gangguan dan seterusnya. Kira-kira kerja apa, kayak usaha apa saat dipilih ya bisa terhitung. Terus apa yang harus kita persiapkan sejak sekarang, karena orang Indonesia itu kan lebih hebat daripada orang Korea. Iya, lebih hebat. Depan dulu pendirian menang coba. Apa menang awakmu? Satu faktor aja tuh, bahwa kalau di sini kan hukum tegak, negara aman, masyarakat jam luru bengi melaku di jalan, kalau sing ngerampok, kalau sing memperkosa, maka manusianya dijamin enak di sini. Maka orang yang enak hidupnya itu dia tidak terlatih untuk menjaga dirinya, karena sudah dijaga oleh negaranya. Nek kon sing di Indonesia sing jogo sopo? Kon kate dikaplok wong sing ngelani yo gak ono, ya toh? Kon dihapusi wong gak ono sing ngelani kon. Jadi kamu menjadi manusia yang sangat tangguh untuk menjaga dirimu sendiri, betul enggak? Nah, kalau orang-orang tangguh itu nanti yang memimpin Indonesia dan dengan moral yang seperti Anda punya sekarang, insya Allah Indonesia akan sembuh. Bu korupsi ini, bu pecahan tapi benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Sebenarnya hanya berbekal kalimat sakti kita sudah cukup, bahkan sangat cukup untuk menegakkan hidup, menjalani kehidupan, dan mencari penghidupan. Begitu masalah menghimpit, segala hal menjadi rupak, kita tak usah khawatir, sebab peristiwa itu juga berasal atau ditantangkan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat waktu juga bakalan kembali kepadanya,
Atau begitu kita terlena hingga terperosok akibat nikmat yang diberikan Allah, lagi-lagi kita pasti percaya bahwa itu berasal atau didatangkan hanya oleh Allah dan bakal kembali kepada Allah. Singkatnya, sebuah keniscayaan suatu keseimbangan atas suatu hal. Namun dasarnya kita sudah dipel, sudah didaulat sebagai manusia yang amat zalim dan bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, bahkan sangat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Kita tak pernah belajar atas peristiwa yang kita alami sehari-hari. Barangkali bisa dimaklumi. Namun ketika Al-Quran sudah diturunkan dan jelas-jelas sebagai petunjuk, lantas kita tak belajar dan masih melakukan kesalahan. Apakah itu bukan sebuah kezaliman dan kebodohan? Maka kezaliman dan kebodohan mana lagi yang engkau dustakan? Mungkin pertanyaan itu memang pantas dialamatkan kepada kita semua. Namun ketika Al-Quran sudah diturunkan dan jelas-jelas sebagai petunjuk, lantas kita tak belajar dan masih melakukan kesalahan? Apakah itu bukan sebuah kezaliman dan kebodohan? Maka kezaliman dan kebodohan mana lagi yang engkau dustakan? Mungkin pertanyaan itu memang pantas dialamatkan kepada kita semua. Mbah Nun sering mengingatkan kembali iman, hijrah dan jihad. Beliau menegaskan bahwa hal semestinya menjadi siklus kesadaran hidup, yakni pertama, kita mesti beriman, lalu berani hijrah, lantas selanjutnya adalah berijtihad. Dan ketika sudah sampai tahap berijtihad, kita mesti mengecek kembali iman kita. Dari situ kita lebih memahami satu persatu apa sebenarnya iman, apa sebenarnya hijrah, dan apa pula sebenarnya ijtihad. Pertama, iman barangkali kita sudah sangat familiar dengan kata tersebut. Bahkan kita sepakat bahwa secara etimologi, kata iman diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Namun, ketika kondisinya sedemikian gelap, segala hal menghimpit kita, pemahaman itu seakan-akan sulit diterima akal. Mungkin seluruh itu diam-diam kita gumamkan. Mumet ndase mikiri cicilan piye arep iman. Dalam hal meneguhan siklus kesadaran hidup, barangkali iman mesti kita pahami tak hanya sebagai sebuah kepercayaan atau pembenaran atas suatu hal, tetapi mesti kita pahami sebagai sebuah sikap penerimaan. Dengan pemahaman seperti itu bakal mengantarkan kepada pemahaman bahwa kata ini memang bukan siapa-siapa. Kita itu amat sangat biasa saja. Jadi, titik beratnya sikap iman pada penerimaan. Penerimaan atas ketidaktahuan. Mungkin kita selama ini memahami bahwa iman itu
mesti dengan pengetahuan. Tetapi sebenarnya tak begitu-begitu amat. Yang lebih nandes bisa menancap dalam kesadaran kita sebenarnya adalah justru karena kita tidak tahu maka kita beriman. Jika sudah demikian, efeknya adalah kesempurnaan. Manusia justru harus sempurna, dan sempurnanya manusia adalah bersikap apa adanya atau bersikap sesuai dengan kehendak Tuhannya. Yang kedua adalah hijrah. Lagi-lagi mungkin kita juga sudah familiar dengan kata ini. Bagaimana tidak familiar? Saat ini kita seakan-akan sudah jadi kata ampuh bagi sebagian golongan. Untuk menyebut perubahan sikap seseorang, misalnya saja mantan penyanyi rock ternama hijrah atau artis A kini mengenakan jilbab sebagai tanda hijrahnya, kita mungkin lantas bertanya-tanya, apa sebenarnya hijrah itu? Apakah sebatas perubahan penampilan semata? Jika menirukan jawaban Rasulullah ketika ditanya sahabat pasca hijrah, maka saat ini sudah tak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Yang ada jihad dan niat. Ya, secara harfiah memang demikian. Namun jika dikontekstualisasikan, maka makna hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan bergerak menuju apa yang diizinkannya. Singkatnya, dalam perkara hijrah ini, titik beratnya adalah bagaimana ditegaskan dalam HR Bukhari. Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap yang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Ketiga adalah jihad. Secara etimologi, jihad bermakna berjuang dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sebaiknya kita juga jangan melupakan kata ijtihad dan mujahadah. Sebab ketiga kata tersebut saling berkaitan, yakni jika jihad adalah perjuangan yang bersifat jasmaniah, maka ijtihad adalah perjuangan intelektual. Segala fenomena berpikir, paradigma teori, pengembangan wacana, pembaharuan tafsir, kepekaan ijma', kejelian menguak rahasia ilmu-ilmu, demokrasi, dan kemerdekaan berpikir, dan apa saja yang sifatnya mengeksplorasikan rahmat Allah yang bernama akal. Itulah namanya ijtihad. Dan mujahadah adalah perjuangan dalam konteks dan di wilayah spirit hidup. Pusat subjeknya adalah hati. Dalam fase ini kita mesti kembali ke awal, mengecek kembali iman kita, menyadari bahwa apapun yang terjadi mesti kita imani, meski kita terima. Jurusnya sekarang di sini apapun keadaannya dan aku mau. Lantas beranjak hijrah dan berjihad sampai berulang-ulang menjadi sebuah siklus kesadaran hidup kita. Kapan kita mula pertama kali mengenal kata sabar juga syukur? Pasti sudah lama.
Jika dijumlah sepanjang hidup, berapa juta kali mengucapkan sabar dan syukur? Seberapa sering menasihati diri dan orang lain dengan kosakata ini? Tentu saja dapatlah diyakini bahwa manusia sangat akrab dengannya. Bahkan manusia dalam skala dan intensitas tertentu sudah fasih menerapkannya. Tetapi dapat dipastikan, manusia belum sungguh-sungguh memaknai konsep sejati dari sabar dan syukur ini, apalagi menerapkannya dengan optimal. Apa tanda dari pemaknaan dan penerapan sabar dan syukur yang optimal atau yang belum optimal? Rumah sakit masih penuh, penjara tak pernah kosong, narkoba merajalela, dan korupsi tak lekang oleh waktu. Selain itu, jumlah cabai-cabean dan berondong-berondongan juga merayap naik. Perceraian bahkan di usia dini dari pernikahan juga mengalami peningkatan. Jadi ada masalah serius pada manusia dan negara modern saat ini. Sesungguhnya, seluruh peristiwa yang menimpa manusia cukup dihadapi dengan sabar dan syukur. Manusia harus memahami dan menerapkan dengan tepat kapan harus dihadapi dengan sabar dan kapan disongsong dengan syukur. Hanya saja, dan lebih kacaunya, manusia sering salah tempat menggunakan dua konsep tersebut. Mestinya sabar malah tidak, mestinya syukur malah tidak. Kenapa? Karena manusia hanya dididik dan mengandalkan budaya pelampiasan nafsu. Dalam kehidupan kita, termasuk misalnya dalam pekerjaan kita selalu menghadapi dua hal, kesulitan atau kemudahan, penolakan atau penerimaan, kelapangan atau kesempitan, keuntungan atau kerugian, kesedihan atau kebahagiaan, kesehatan atau kesakitan, kegalauan atau ketenangan, kecintaan atau kebencian, fitnah atau pujian. Kita harus berjuang optimal untuk menempatkan konsep sabar dan syukur, intensitas dan akurasi maupun presisi yang pas. Sabar berbeda dengan pasrah. Sabar itu mengandung dimensi berjuang habis-habisan untuk perbaikan pasca menerima realitas yang mungkin mengecewakan. Sabar juga mengandung makna evaluasi dan menarik butiran hikmah dari aneka peristiwa yang menimpa. Sabar adalah manajemen akal dan menata hati agar tetap jernih dan tidak kacau balau dirundung kegelisahan. Kita bisa memaknai lebih jauh dan lebih dalam lagi. Intinya, sabar itu konsep ilahi yang sengaja dibocorkan kepada hambanya agar ia bisa selamat dan menyelamatkan dalam perjalanan hidup, bahkan tak hanya di dunia tetapi juga akhirat kelak. Bagaimana dengan syukur? Jika pandai bersyukur, hidup dapat dijalani dengan penuh kebahagiaan. Tegasnya, sabar dan syukur adalah kunci kesuksesan hidup. Sukses hidup adalah bahagia, juga sehat. Semakin pandai bersabar dan bersyukur, maka semakin dekat kepada kebahagiaan dan kesehatan. Tentu saja, sikap sabar dan syukur wajib diperjuangkan. Mengatakan dan menuliskannya jauh lebih mudah daripada menerapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.